Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Wulan Indah Sari Sofia, dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu kuis soal dan jawaban mengenai pembentukan dan persekutuan. Misalnya, X dan Y sepakat mendirikan sebuah persekutuan. X telah memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Y bermaksud menanamkan modalnya dalam persekutuan sebanyak Rp150.000. Nah, ini dia neraca X sebelum bergabung. Penjabaran dari neraca tersebut yaitu di bagian aktiva terdapat kas 52.000, piutang dagang 90.000, CKP 5.000, persediaan barang dagang 120.000, perlengkapan kantor 7.500, peralatan kantor 30.000, dan akumulasi penyusutan peralatan 10.500. Di bagian hutang dan modal terdapat hutang dagang 100.000 dan modal X sebesar 184.000. Jadi balance-nya adalah Rp284.000. Selanjutnya, dalam pembentukan persekutuan ini, X meminta beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu uang kas diambil seluruhnya oleh X. Syarat yang kedua yaitu piutang sebesar 3.500 dianggap tidak tertagih dan harus dihapus. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 3% dari saldo piutang yang baru. Syarat ketiga yaitu persediaan barang yang ada dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi Rp150.000. Syarat yang keempat yaitu nilai pengganti peralatan kantor sebesar Rp50.000 telah disusut sebesar 50% dan dicatat berdasar nilai sehat sebesar Rp25.000. Syarat yang kelima, kepada X diberikan goodwill atas reputasinya perusahaan yang dinilai sebesar Rp50.000. Baiklah, langsung saja kita masuki pembahasan yang pertama yaitu metode melanjutkan pembukuan. Mencatat pengambilan uang kas oleh X. Jurnalnya yaitu modal X pada kas senilai Rp52.000. Selanjutnya mencatat penilaian kembali berbagai macam aktiva perusahaan X. Sedikit penjelasan dari saya mengenai mencatat pengambilan uang kas oleh X. Jadi nilai 52.000 itu didapat dari syarat yang pertama yaitu uang kas diambil seluruhnya oleh X. 52.000 didapat dari neraca. Selanjutnya mencatat penilaian kembali berbagai macam aktiva perusahaan X. Di bagian debit terdapat cadangan kerugian piutang senilai 2.405, persediaan barang dagangan senilai 30.000, akumulasi penyusutan peralatan senilai 10.500, goodwill senilai 50.000. Pada posisi kredit, piutang dagang senilai 3.500, peralatan kantor 5.000, modal X 84.405. Sedikit catatan dari saya, yaitu jika melanjutkan pembukuan perusahaan, maka nilai yang dicatat hanya selisihnya saja. 1. Nilai cadangan kerugian piutang didapat dari nilai piutang dikurang nilai piutang tak tertagih, yaitu 90.000 dikurang 3.500 sama dengan 86.500. 86.500 dikali 3% sesuai dengan syarat yang kedua yang telah disepakati, menjadi 2.595. Kemudian 5.000 dikurang 2.595 sama dengan 2.405. Nilai 5.000 didapat dari cadangan kerugian piutang atau CKP yang ada di neraca. Yang kedua, persediaan barang dagang. Sesuai dengan syarat yang ketiga, yaitu persediaan barang yang ada dinilai kembali berdasar harga pasar sehingga nilainya menjadi Rp150.000. Nah, maka yang dicatat adalah selisihnya saja. Jadi 150.000 dikurang 120.000 hasilnya adalah 30.000. Nilai 120.000 didapat dari neraca yaitu persediaan barang dagang. Yang ketiga, peralatan kantor. Peralatan kantor
sesuai dengan syarat yang keempat, yaitu peralatan kantor sebesar 50.000 dan telah disusut sebesar 50% dan dicatat berdasar nilai sehat sebesar 25.000. Jadi untuk mencatat selisihnya adalah nilai peralatan kantor yang ada di neraca sebesar 30.000 dikurang 25.000, hasilnya adalah 5.000. Untuk syarat yang kelima, yaitu kepada X diberikan goodwill atas reputasi perusahaan yang dinilai sebesar 50.000. Maka goodwill menjadi 50.000. Untuk piutang dagang itu dicatat sebesar piutang tak tertagih. Peralatan kantor dan modal X adalah jumlah dari cadangan kerugian piutang, persediaan barang dagang, akumulasi penyusutan peralatan, goodwill dikurang dengan piutang dagang dan peralatan kantor. Selanjutnya adalah mencatat setoran modal Y. Jumlahnya yaitu kas pada modal Y senilai 150.000. Kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu metode pembukuan baru. Yang pertama, mencatat setoran modal Y. Jurnalnya kas pada modal Y senilai Rp150.000. Selanjutnya, mencatat kekayaan bersih perusahaan X. Mencatat kekayaan bersih perusahaan X sebagai setoran modal kepada persekutuan. Jurnalnya yaitu piutang dagang senilai 86.500 didapat dari piutang dagang yang ada di neraca dikurang piutang tak tertagih yang ada di syarat nomor 2, yaitu 90.000 dikurang 3.500 menjadi 86.500. Yang kedua, persediaan barang dagang senilai 150.000 sesuai dengan syarat yang ketiga. Perlengkapan kantor senilai 7.500 didapat dari neraca. Peralatan kantor sesuai dengan syarat yang keempat, yaitu 25.000. Goodwill sesuai dengan syarat yang kelima, yaitu senilai 50.000. Di bagian kredit, yaitu cadangan kerugian piutang senilai 2.595 didapat dari nilai piutang dagang dikurang nilai piutang tak tertagih dikali 3%, yaitu 90.000 dikurang 3.500 dikali 3%, hasilnya 2.595. Hutang dagang senilai 100.000 didapat dari neraca, dan modal X senilai 216.405. Yang terakhir adalah neraca baru dari persekutuan X dan Y. Nah, ini dia neraca persekutuan X dan Y periode 1 Januari 2020 menjadi sebagai berikut. Terdapat aktiva lancar, yaitu kas senilai 150.000, piutang dagang senilai 86.500, cadangan kerugian piutang atau CKP senilai 2.595, persediaan barang dagang 150.000, perlengkapan kantor 7.500. Dengan jumlah aktiva lancar yaitu 391.405. Disusul dengan aktiva tetap yaitu peralatan kantor senilai 25.000 dan goodwill 50.000. Di bagian hutang dan modal, hutang dagang senilai 100.000, jumlah hutang lancar jadi 100.000, modal X yaitu 216.405 dan modal Y 150.000, dan menjadi balance dengan total aktiva lancar dan tetap serta total hutang dan modal adalah 466.405 rupiah. Jadi kesimpulannya adalah jika dalam metode melanjutkan pembukuan, maka nilai yang dicatat adalah sebesar selisihnya, dan dalam metode pembukuan baru dicatat sebesar nilai yang telah disepakati. Sekianlah pembahasan dari saya, semoga bermanfaat.